Oke Bang, soal pemilu tadi ya, masih tentang soal pemisahan pemilu lokal dan nasional. Ini kira-kira selain tadi opsi-opsi yang tadi, ada juga usulan dari publik, misalnya ada pemilu sela ya. Nah, menurut Abang gimana itu? Gini, balik lagi ya. Balik lagi. Kita perlu memahami ide dasar konstitusi dulu. Kan jadi yang harus kita lihat itu ada 3 pasal yang saling berkait di Undang-Undang Dasar 45. Pasal 22E ayat 1, ayat 2 dan ayat 6. Nah, ayat 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Ayat 2-nya, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kemudian di pasal 18 ayat 3 itu mengatakan pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, kemudian di pasal 24C ayat 1 mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi ini problem konstitusi, ya kan? Pertama, anggota DPRD harus lahir dari pemilihan umum. Dan pemilu kita dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Putusan MK mengatakan bahwa ada pemilahan pemilu lokal dan nasional, dan ada jeda untuk pemilu lokal itu selama-lamanya 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR RI. Problem ini adalah serius menurut saya. Kenapa? Semuanya kita sebagai penyelenggara negara terikat dengan konstitusi. Kalau dilaksanakan melanggar konstitusi, kalau tidak dilaksanakan, kita juga punya problem di pasal 24C ayat 1 bahwa putusannya bersifat final. Jalan keluarnya tadi memang secara teori itu butuh perubahan undang-undang dasar. Tetapi ini akan menguras energi yang luar biasa. Di tengah tantangan kita hari ini tuh justru pada soal pembangunan, pada soal pertumbuhan ekonomi, pada soal pemerataan pembangunan dan seterusnya itu. Nah, kalau bangsa ini energinya untuk perubahan undang-undang dasar, tentu ini kita kehilangan momentum. Karena tiba-tiba belok ke urusan-urusan yang sangat mendasar. Dan tidak kemungkinan awalnya yang barangkali perubahan undang-undang dasar secara terbatas, karena ada kemungkinan atau peluang itu tiba-tiba masuk kepentingan-kepentingan aktor-aktor lain, kemudian perluasan pembahasan undang-undang dasar. Tentu melebar ya, dikhawatirkan. Pilihan yang paling mungkin ya silahkan konvensi ketatanegaraan yang seperti saya sampaikan di awal, MPR menginisiasi itu. Atau juga pilihan yang paling mungkin adalah revisi undang-undang pemilu dengan kemudian menjalankan setengah atau sebagian dari putusan MK. Atau di dalam konvensi tadi mungkin juga dibahas atau dipikirkan bahwa model jenis putusan MK ini adalah putusan non-executable. Putusan yang tidak dapat dieksekusi. Seperti kita juga mengenal putusan-putusan dalam dunia peradilan. Putusan perdata karena kemudian objeknya terhadap putusan itu sudah tidak ada, atau terhadap pidana ternyata tersangkanya tidak ada, dan seterusnya. Barangkali kita bisa menganggap itu karena MK telah membuat satu keputusan yang membingungkan untuk dilaksanakan. Nah, jadi kalau dilaksanakan jelas melanggar konstitusi, dan kalau tidak dilaksanakan juga ada pelanggaran terhadap itu. Nah, jadi dalam hal ini apa yang paling mungkin? Yang paling mungkin dan bisa dilakukan adalah konvensi ketatanegaraan dalam hal itu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada di konvensi itu bisa dinyatakan bersama ya oleh lembaga-lembaga tinggi negara, menyatakan bahwa putusan MK ini tidak bisa dieksekusi
Karena dengan berbagai pertimbangan itu bisa dilakukan ya. Harusnya bisa dan itu paling memungkinkan. Paling memungkinkan, paling cepat, tidak menguras energi gitu ya Bang, itu mungkin. Sambil kemudian kita merevisi undang-undang pemilu barangkali untuk kemudian menyerap pikiran-pikiran atau usulan-usulan dari rakyat, dari masyarakat, kelompok masyarakat sipil, dan ini adalah gayung bersambut saya kira. Jadi inisiatif ini jangan lahir juga hanya dari DPR, meskipun ini membahas soal pemilu ya, tapi juga melibatkan seluas mungkin, sebanyak mungkin publik terlibat. Ya. Kenapa? Sekali lagi refleksi kita adalah peristiwa Agustus kemarin. Itu harus menjadi catatan penting, utamanya bagi kami partai politik ini supaya ke depan kita membuat pemilu itu yang betul-betul jujur, adil. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana mengikis habis semaksimal mungkin tentang politik uang. Itu yang jauh lebih penting harus kita pikirkan daripada hanya sekedar mengotak-atik sistem pemilu.